warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sodikin, Magister Pendidikan, salah satu dosen Prodi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran Kampus Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Dharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu atau ajarkan, yaitu mata kuliah Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Dasar merupakan mata kuliah wajib pada program studi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran yang diajarkan di semester 1 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Matematika Dasar ini mengkaji tentang sistem bilangan real, konsep dasar aljabar, grafik fungsi, pemodelan matematika, persamaan dan tidak persamaan, barisan dan deret, aritmatika sosial, limit dan kekontinuan, serta geometri bidang dan ruang. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan operasi hitung, dasar matematika pada mata kuliah lainnya, dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan matematis pada mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang saya ampu, termasuk mata kuliah matematika dasar, menggunakan sistem pengajaran DIA, D Delivery, I Interaction, dan I Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 3, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Untuk pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan, hukum K3, dan psikologi industri untuk mengelola dan mengembangkan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan hygiene industri, ergonomi kerja, toksikologi industri, keselamatan proses, dan kebakaran. Dari capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, memahami definisi-definisi dan dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan real, bentuk pangkat dan akar, fungsi persamaan dan tidak persamaan, fungsi eksponen, aritmatika sosial, barisan dan deret, limit dan kekontinuan, serta bangun ruang. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan kritis, mandiri, tanggung jawab, dan tepat dalam pengambilan keputusan. Dari 2 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 8 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, baik buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan
materi yang saya sampaikan. Kemudian, ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini, yaitu aplikasi MATLAB dan aplikasi GeoGebra. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada mata kuliah matematika. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas, yaitu Student Learning Center, Problem-Based Learning, dan diskusi. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS. Pada LMS ini, saya gunakan untuk mengupload materi pembelajaran, tugas pembelajaran, daftar hadir perkuliahan, dan penilaian. Selanjutnya, kita akan memasuki aspek asesmen atau penilaian. Pada aspek asesmen ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran berbobot 10%, tugas dan kuis berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 40%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian supaya transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan pada proses pembelajaran yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara micro-teaching, secara luring atau pembelajaran di kelas. Selamat untuk menyaksikan. Baik, dimulai saja ya. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana semalam begadang nggak? Baik, pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan sebelum ujian. Terlebih dahulu untuk materi hari ini kita ke bangun ruang sisi lengkung ya. Ini materi sebenarnya sudah pernah kalian pelajari baik waktu sekolah menengah atas ataupun sebelumnya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi terkait bangun ruang sisi lengkung, terlebih dahulu saya menanyakan terkait daftar hadir pada hari ini. Saya tanya untuk D3FS yang tidak hadir dulu ada berapa orang? Atau yang sudah konfirmasi sakit atau izin? 2 orang ya. Nanti untuk yang sakit, surat sakitnya selepas perkuliahan hari ini boleh langsung japri ke saya ya. Untuk supaya tidak saya alfakan. Untuk RKK yang sakit, 1 suratnya nanti kirim via WA saja ya. Oke, semoga yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan bisa bertemu untuk perkuliahan selanjutnya ya. Oke, sepintas mengenai materi hari ini, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang ini ada 2 ya. Ada sisi datar dan juga ada sisi lengkung. Bedanya sisi datar dengan sisi lengkung apa? Kalau lengkung, pinggir-pinggirnya atau sudut-sudutnya dia bentuk lengkungan. Tapi kalau yang datar, sudutnya ada. Contoh dulu, kalau untuk bangun ruang sisi datar, bangun ruangnya apa saja? Yang termasuk bangun ruang sisi datar. Terima kasih. Ada kubus, terus ada
balok, terus ada apa lagi? Kubus, balok, kerucut. Selain 3 tadi, kubus, balok, kerucut, ada lagi yang seperti piramid itu apa? Prisma. Itu termasuk bangun ruang sisi datar. Ya. Sedangkan yang termasuk bangun ruang sisi lengkung ini saya ambil 3 ya. Ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Nah, dari ketiga bangun ruang sisi lengkung ini, kita coba akan bedah satu persatu mengenai ciri-cirinya, mengenai bagaimana cara menghitung volume, menghitung luas, dan lain sebagainya. Kita coba ke tabung dulu. Nah, tabung ini bentuknya saya rasa kalian tahu bentuk tabung semenjak kapan? Dari kapan? Bahwa bentuk barang ini tabung. Masih inget nggak? Sejak sebelum sekolah atau sebelum sekolah ya? Nah, tabung ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi ya, sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran, serta sisi lengkung. Jadi kalau saya definisikan tabung ini dan saya ambil contoh spidol ini dia termasuk spidol ini tabung atau bukan? Kalau dilihat dari definisinya, bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang sejajar dan kongruen yang berbentuk lingkaran. Maksud sisi ini atap dan alas. Ya, ini disebut tabung. Ya, karena sisi atap dan alasnya itu berupa lingkaran, walaupun ini bentuknya tidak besar. Tapi kalau secara definisi, spidol ini adalah berbentuk tabung. Ada lagi di ruangan ini yang berbentuk tabung. Kalau tabung, awas, alas dan atapnya lingkaran. Tapi kalau selain lingkaran itu bukan tabung. Ada? Belum ada ya? Atau nggak ada ya? Oke. Tadi secara definisi ya. Nah, sekarang secara unsurnya. Unsur ini adalah ciri khas atau ciri-ciri yang ada pada tabung. Dia mempunyai sisi atas dan bawah. Yang atas kita sebut atap, yang bawah kita sebut alas. Antara atas atap dengan alas itu ada yang disebut yang namanya selimut. Selimut tabung. Pagernya lah ya. Nah, ini selimut tabung ya. Kalau kita bedah jari-jarinya atau jaring-jarinya seperti ini nih, dam. Ya. Ini alas, ini tutupnya. Nah, ini yang persegi panjang ini kita sebut sebagai selimut. Ya. Oke, ini adalah unsur-unsur yang ada pada tabung. Ada tinggi tabung, kita simbolkan dengan huruf T. Kemudian ada jari-jari tabung. Nah, jari-jari tabung ini hanya berlaku pada alas dan atap tabung saja. Selain itu tidak ada. Ya, hanya berlaku pada bangun datar lingkaran saja, baru ada jari-jari. Kemudian ada diameter tabung. Sama mirip dengan jari-jari ya. Kalau diameter ini garis full. Selain unsur tabung, ada sifat-sifatnya juga. Ini ada beberapa sifat yang dimiliki oleh tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Betul nggak 3 buah sisi? Atas, bawah, satu laginya? Ya, selimut. Itu satu laginya selimut tabung. Dan memiliki 2 buah rusuk. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Dan yang terakhir,
jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Selain unsur-unsur tabung, sifat-sifat tabung juga kita akan menghitung luas dan volume tabung. Nah, untuk luas tabung ini kita balik lagi tergantung atau bangun datar yang menyusunnya. Di sini ada 2 buah lingkaran dan 1 buah selimutnya. Jadi sebelumnya pernah saya sampaikan, kalian ketika belajar ilmu eksak itu tidak dianjurkan untuk menghafal rumus ya. Awas nih, karena sifatnya kalau hafalan ini suatu saat akan lupa. Tapi yang perlu kalian tekankan dan perlu kalian ini adalah konsepnya. Jadi untuk konsep volume bangun ruang itu satu konsep, harus nih, satu konsep ya. Yang pertama, ketika kalian ingin menghitung volume tabung, maka konsepnya adalah luas alas kali tinggi. Ini masih ingat ya? Yang sebelumnya saya sampaikan tuh. Luas alas kali tinggi. Nah, ini alasnya berupa bangun apa? Bangun lingkaran. Masih ingat luas lingkaran? PR pangkat 2. Luas alas dikali tinggi. Nah, T-nya dalam tabung ini disimbolkan dengan huruf T. Jadi, volume tabung adalah PR kuadrat T. Nah, ini luas alas kali tinggi ini bisa kalian aplikasikan ke dalam bangun ruang yang lainnya. Coba kita ke bangun ruang, ini contohnya, ini sederhana. Contoh bagaimana cara kalian ingin menghitung volume tabung. Volume tabung, di sini ada contoh sebuah tabung diketahui jari-jarinya 6 cm dan tingginya 7 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Nah, volumenya PR kuadrat T. Kalian substitusikan berdasarkan apa yang ada pada soal. R-nya berapa? 6. Tingginya berapa? 7. Setelah kalian hitung, ketemu untuk volume tabungnya adalah 791,28 cm kubik. Awas kalau volume satuannya adalah kubik ya. Oke, kita balik lagi ke bangun ruang yang kedua. Bangun ruang berikutnya adalah kerucut. Tahu bentuknya seperti apa? Seperti topi ya. Sebentar. Oke, untuk kerucut pun sama. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, untuk kerucut alasnya berupa apa? Lingkaran. Tingginya berupa T juga. Jadi, untuk volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali T. Oke, selanjutnya bola. Tahu bola? Apa bedanya dengan lingkaran? Bola dengan lingkaran bedanya? Kalau bola mempunyai ruang. Kalau lingkaran itu bangun datar. Hanya punya 2 sisi saja dia, ya. Kalau bangun ruang, dia dimensinya 3, punya panjang, punya lebar, dan juga punya tinggi. Makanya di situ ada yang disebut ruang. Jadi disebut bangun ruang. Nah, dari 3 bangun ruang sisi lengkung ini, ada pertanyaan enggak? Kita anggap sudah ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi pertama terkait penyampaian materi kita cukupkan saja. Untuk berikutnya nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan di tempat kalian masing-masing dan kalian kumpulkan sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin sesi penyampaian materi saya cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari secara bersama mengenai bangun ruang sisi lengkung ini bisa kita ambil manfaat dan ilmunya, dan mudah-mudahan ilmunya bisa kita gunakan dan bermanfaat bagi kita ataupun orang lain. Itu saja dari saya pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.